The Waiting Game Part 1 kita akan lalui dengan laporan OPEC, di mana kali ini yang akan kita perhatikan adalah tentang laporan tingkat permintaan. Prospeknya akan seperti apa? Apakah kira-kira meningkat atau turun? Lalu dampaknya seperti apa? Dan inilah ulasannya. Oke, setelah kita ketahui bersama bahwa di tanggal 2 Juni kemarin, OPEC setelah melakukan keputusan yang juga sangat mengejutkan bagi para pelaku pasar. Salah satunya yang memang sudah dinanti-nanti adalah kelanjutan dari program pemangkasan produksi sebesar 2,2 juta barrel per hari. Tapi itu pun dilakukan dengan tambahan, yaitu pengumuman tambahannya terkait dengan potensi pengurangan ataupun penghentian pengurangan produksi tersebut, dan itu akan dilakukan per bulan Oktober 2024. Secara implisit, ini mungkin laporan tersebut memang tidak terlihat pengaruh yang sangat bombastis. Tapi kalau Anda perhatikan, sejak hari Senin sampai selama 1 minggu terakhir, kita sudah sempat melihat harga minyak itu turun sampai ke level $72 per barel. Bahkan, ya, dia sempat bertahan di level 71, 72, tapi kemarin sudah beranjak mengalami kenaikan kurang lebih ke level $77 per barel. So, apakah ini berarti pertanda bahwa minyak sudah relatif murah, lalu kemudian itu adalah kesempatan untuk memborong ataupun beli bertahan sampai kurang lebih di akhir kuartal ketiga 2024? Kelihatannya belum tentu. Kita masih harus lihat terlebih dulu prospek tingkat permintaan dari OPEC. Dan seperti biasa kemarin kalau tidak salah, OPEC sendiri meyakini bahwa tingkat permintaan sudah mulai meningkat. Itu sebabnya mereka berani untuk melakukan pengurangan ataupun penghentian dari pengurangan produksi tersebut. Nah, tapi masalahnya laporan tidak hanya sampai situ. Besok kita juga akan mendapatkan laporan yang sama, tapi versi IEA. Di mana kondisi ini keduanya memang akan sangat mempengaruhi sentimen market, terutama pasar minyak global. Tapi masalahnya adalah keduanya juga tidak jarang datanya relatif berseberangan. Jadi kalau misalkan nanti malam kita lihat ada prospek pertumbuhan tingkat permintaan dari OPEC yang cukup tinggi, maka sangat wajar kalau misalkan kita lihat harga minyak mentah mungkin tembus level $80 barel kembali. Tapi masalahnya apakah itu konsisten dengan keadaan yang saat ini terjadi? Kelihatannya dari Cina pun sedikit mengalami kendala, tapi saya yakin ini masih mungkin hanya batu kerikil yang bisa dibilang penghalang. Tapi untuk berikutnya, after bulan Juli, kelihatannya mereka sudah mulai bergegas, apalagi kalau misalkan setelah pertemuan dari para petinggi Partai Komunis China. Nah, tapi kembali lagi ke OPEC. Kalau kita bicara tentang the waiting game, apa yang harus kita tunggu nanti malam? Salah satunya yang paling penting adalah prospek pertumbuhan permintaan secara global. Tapi juga jangan lupakan, ada pertanyaan yang mungkin spesifik. Kenapa mereka melakukan ataupun meneruskan pemangkasan produksi, tapi sambil juga mengumumkan terkait dengan potensi memompa produksi lebih banyak. Oke, ternyata setelah kita teliti lebih lanjut, ada alasan di balik itu, yaitu perubahan strategi dari OPEC. Yang tadinya semula mereka kekeh untuk memangkas produksi lebih banyak, sehingga harga minyak bertahan lebih tinggi, karena memang mereka pada dasarnya adalah sisi produsen. Sangat wajar kalau produsen menginginkan harga yang lebih tinggi, dan itu berarti mengurangi produksi supaya bisa dibilang pasokannya mulai langka, kemudian tingkat pertumbuhan juga diseimbangkan dengan tingkat permintaannya. Jadi kalau misalkan permintaannya relatif lebih tinggi secara bertahap, itu akan mendorong harga minyak juga. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu. Kondisi ini justru mengisyaratkan bahwa strategi ataupun perubahan strategi yang dilakukan oleh OPEC kecenderungannya adalah mencoba untuk mengambil alih atau via detailnya mungkin mengambil kembali pangsa pasar mereka yang kurang lebih dalam 6 bulan terakhir mungkin bisa disimpulkan pangsa pasar mereka direbut oleh komunitas dari sisi konsumen. Dalam hal ini adalah Amerika. Seperti kita ketahui bersama, begitu OPEC mengurangi produksi, ternyata Amerika memompa lebih banyak untuk meredam kenaikan harga. Nah, sekarang posisinya akan dibalik. Posisinya adalah OPEC akan memompa lebih banyak supaya harga energi ataupun harga minyak mentah itu akan relatif turun. Sehingga kalau misalkan harganya relatif turun, maka yang akan menjadi kendala adalah bagi sisi konsumen. Karena mereka mau tidak mau akan sia-sia kalau misalkan melakukan investasi di sisi pengeboran. Atau dengan kata lain, jika pasokan mereka lebih banyak, maka produksi mereka akan sia-sia, sehingga harganya tetap relatif lebih murah. So, dengan demikian strateginya adalah mengincar pertumbuhan yang melambat terhadap negara-negara sisi konsumen, ya ini lebih tepatnya kepada Amerika terutama, lalu kemudian nantinya harga akan relatif lebih rendah, menghentikan ataupun melambatkan produksi, sehingga nantinya mereka dipaksa untuk mengurangi laju produksi.
Kalau seperti itu, sambil serta-merta OPEC melakukan pemumpaan lebih banyak, maka nantinya diharapkan tingkat permintaan ataupun konsumsi bahan bakar itu akan meningkat dan langsung mengambil alih dari produksi OPEC. Sangat smart. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya rasa level 70 sampai level 80 adalah range area harga minyak untuk beberapa bulan ke depan, sambil kita menunggu apakah laju pertumbuhan ekonomi yang melemah itu bisa mempertimbangkan untuk melakukan pemangkasan suku bunga, lalu kemudian nantinya akan tumbuh juga permintaan secara moderat. Nah, strategi ini berarti ada hubungannya teman-teman dengan kebijakan bank sentral. Ternyata apa yang dilakukan oleh OPEC memang sengaja. Mereka memancing untuk pertumbuhan permintaan dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu berarti mengharuskan atau menginginkan posisinya bank sentral semua memangkas suku bunga. Dan begitu itu dipangkas, berarti tingkat permintaan sudah mulai tumbuh, atau dalam kata lain, aktivitas ekonomi mulai tumbuh bertahap. Dan saat itu pula, tingkat permintaan terhadap konsumsi bahan bakar akan mulai meningkat. So, strategi yang cukup terbaik. Nah, berarti kalau begitu, posisinya nanti CPI di hari Rabu akan sangat layak untuk dinantikan. Dan ini kaitannya dengan CPI Amerika. Menurut UBS, patokan dasarnya adalah 3,4%. Angka di bulan yang lalu, itu diharapkan kalaupun misalkan angkanya tepat di situ atau relatif berada dekat di kisaran situ, that means antara 3,3 ataupun 3,5, sebetulnya itu masih mengisyaratkan hal yang masih menunjukkan optimisme pasar terhadap laju inflasi yang menurun, alias proses disinflasi. Jadi kalau ini yang terjadi, menurut UBS itu adalah masih sinyal positif. Setidaknya ada optimisme yang tumbuh di dalam diri investor bahwa pemangkasan suku bunga tetap akan terjadi pada ujung-ujungnya. Walaupun demikian, posisinya adalah tetap ditentukan dari FOMC meeting di malam harinya atau di pertengahan malam. So, menurut UBS, ini satu hal yang cukup menarik karena misalkan kita lihat dari dot plot yang ada, maka ya lagi-lagi persis dengan apa yang kita bahas dalam 1 bulan terakhir, bahwasanya dot plot ini yang akan menjadi sisi menarik ataupun sisi fokus utama dari pengumuman Fed. Bukan suku bunga Juni, melainkan dot plot yang ada di pengumuman tersebut. Jadi dot plot ini diperkirakan akan muncul dengan ekspektasi 2 kali pemangkasan. Ya setidaknya turun 1 kali ya dari yang sempat dilihat ataupun ditunjukkan di dot plot bulan Maret. Jadi dot plot bulan Maret 3 kali pemangkasan untuk tahun 2024. Nah, di bulan Juni kemungkinan dot plot tersebut akan diperbarui seiring data-data ekonomi yang terbaru dan juga ekspektasi tambahan dari para pejabat Fed. Dalam hal ini, semakin mendekati pertengahan tahun, karena kemungkinan ini juga semakin dekat dengan penghujung dan juga termasuk dengan pilpres ya pertimbangannya. Kelihatannya dalam 6 bulan ke depan kita cuma punya harapan untuk melakukan pemangkasan 2 kali saja. Ya terlepas dari apa yang diumumkan OPEC. Kalau OPEC-nya ternyata mengumumkan hanya 1 kali, maka sebetulnya bagi saya itu tidak ada bedanya. Tapi mungkin bagi market itu akan sangat sensitif. Tapi lagi-lagi menurut saya ini akan sangat krusial karena bagi market kecenderungannya adalah yang terpenting ada pemangkasan 1 kali pun itu sudah diantisipasi. Jadi artinya kalau sampai Fed dalam hal ini FOMC mengumumkan lebih hawkish, yaitu tidak ada pemangkasan di 2024, that's it. Kemungkinan dolar akan mengamuk dan kemungkinan akan terbang, dan itu berarti saham ataupun bahkan pasar komoditi seperti emas itu akan mengalami penurunan. Nah tapi kalau ada 1 atau 2 kali, yaitu berarti akan memberikan angin surga untuk emas ataupun pasar saham. Nah, kita tinggal tunggu besok. Tapi menurut UBS, ini cukup logis ya. Seperti apa yang sempat kita bahas dalam 1 bulan terakhir. Oke, itu berarti dari masalah suku bunga, kita sudah lihat 3 bank sentral yang sudah melakukan pemangkasan. That means semakin meningkat ekspektasi ataupun tekanan terhadap Fed dalam waktu dekat harus memutuskan kapan kira-kira mereka akan melakukan pemangkasan. Lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, besok tidak ada pemangkasan, tidak ada kenaikan suku bunga. Fokusnya adalah dot plot. Nah, sementara Bank of England itu akan difokuskan minggu depan. So, yang akan memicu sentimen market adalah kurang lebih data pekerjaan yang tadi sempat dirilis dengan angka yang relatif lebih rendah sebetulnya, lebih lemah. Dan harusnya itu menjadi dasar ataupun alasan bagi BOE melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi ya masalah inflasi lah yang tetap menjadi pemicu utama. Nah, kita akan lihat minggu depan apakah BOE akan melakukan pemangkasan atau mereka menunggunya ke bulan Agustus. Karena proyeksi ataupun ekspektasi market untuk saat ini, BOE melakukan pemangkasan antara bulan Juni atau di pertemuan bulan Agustus. Satu sisi, kalau kita lihat fokus untuk hari ini, ya data tadi sudah tertunjukkan ya klaim pengangguran ataupun unemployment rate tingkat
penganggurannya sudah berada di 4%. Ini berarti angkanya juga relatif sesuai dengan apa yang mereka harapkan ya. Pada mereka mengharapkan tingkat pengangguran tinggi supaya menekan tingkat permintaan. Nah, angkanya sekarang sudah 4,4%, lebih tinggi daripada bulan sebelumnya ataupun ekspektasi. Sementara kalau kita lihat dari claimant conscience juga ada perubahan di situ signifikan dari 8,4 menjadi 50,4 ribu. Wow, ini cukup menarik. Jadi harusnya secara keseluruhan ya BOE sangat memungkinkan untuk melakukan pemangkasan tersebut. Tapi ya kita tinggal tunggu karena ada data GDP yang akan dirilis besok. Nah, dari BOJ meeting untuk bulan ini yang akan dilakukan di hari Jumat, menurut polling beberapa memperlihatkan bahwa kemungkinan ada potensi bahwa BOJ bisa saja mulai melakukan pengurangan pembelian obligasi. Ingat, di bulan Maret yang lalu, BOJ pertama kalinya melakukan kenaikan suku bunga, dan itu sebabnya suku bunga sekarang sudah tidak negatif lagi. Mereka sudah berada di antara 0 sampai 0,1%. Dan menurut 20 dari 32 ekonom yang disurvei oleh Reuters, melihat ada potensi mereka akan mengurangi pembelian obligasi. Jadi catatannya gini teman-teman. Sewaktu bulan Maret, mereka melakukan kenaikan suku bunga, tapi masalahnya adalah pembelian obligasi tetap dijalankan. Itu pula yang menyebabkan kenapa USD Japanese Yen gagal untuk turun lebih lanjut di bawah 150, karena mereka masih tetap dalam hal pembelian obligasi, dan itu yang menjegal ataupun memberikan sentimen negatif kepada pasar. Alhasil, yen tetap melemah, yaitu berarti USD Japanese Yen justru menaik, dan kalaupun misalnya kita lihat untuk kedepannya, maka ini akan menjadi kunci pertama untuk mengharapkan kenaikan semua. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan oleh mereka atau BOJ adalah mengurangi pembelian obligasi sebelum nantinya secara bertahap barulah mereka mempertimbangkan untuk kenaikan semua. Lagi-lagi, kunci utamanya adalah FOMC sebetulnya teman-teman. Saya rasa BOJ belum tentu akan berani melakukan perubahan yang signifikan terhadap kebijakan moneter kalau ternyata akan sia-sia karena diferensiasi suku bunga antara Fed dan juga BOJ yang masih tetap cukup tinggi. Satu sisi, BOJ masih tetap di bawah, sementara FOMC atau Fed dia sudah berada di atas. Jadi ini jaraknya yang cukup jauh. Sehingga nantinya kalau misalkan FOMC memberikan isyarat akan melakukan pemangkasan di suatu waktu di tahun 2024 ini, di sisa 6 bulan ini, maka mungkin disitulah baru BOJ kemungkinan akan mempertimbangkan akan melakukan agresif mungkin kenaikan suku bunga. Ya, perkiraan kami mungkin antara 0,1 ataupun 0,2% dan itu baru terjadi after September. Tapi kita lihat saja perkembangan lebih lanjut. Sementara untuk intervensi, ada survei yang menunjukkan 26 dari 31 orang ekonom meyakini bahwa BOJ ataupun bahkan Kementerian Keuangan Jepang masih tetap akan melakukan intervensi. Tapi syaratnya kalau angkanya atau USD Japanese Yen menyentuh level 160. Ya, tinggal tunggu saja. Apakah data CPI Amerika ataupun bahkan FOMC meeting besok akan mampu mendorong USD Japanese Yen terbang ke level 160? Atau justru tanpa harus capek-capek, mereka sudah mendapatkan kelegaan ataupun keleluasaan bahwa USD Japanese Yen turun gara-gara FOMC-nya sudah mulai dovish. Nah, data nanti malam, tolong perhatikan OPEC monthly report. Dan seperti yang tadi sempat kita sampaikan, clue-nya adalah perhatikan, simak baik-baik tentang proyeksi tingkat permintaan.